Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Retna Aryani dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah atau UIN 1 dengan nomor NIM 12204193003 kelas 4A jurusan Tadris Matematika. Nah, kali ini saya akan memperagakan atau memberikan tutorial mengenai fitur-fitur yang ada pada Microsoft Matematik. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai linear algebra. Nah, untuk penggunaan pada linear algebra ini yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas berupa menghitung inverse matrik atau menentukan inverse matrik, menghitung determinan, ukuran matriks, lalu inner dan produk, juga reduksi dan lain-lain. Nah, tentunya teman-teman pasti ingin tahu kan bagaimana cara dari tiap-tiap menu yang ada pada linear algebra. Nah, langsung saja kita simak baik-baik video ini ya. Untuk melihat menu pada matriks ini, teman-teman bisa melihat di bagian handphone. Pada gambar kiri terdapat menu linear algebra atau menu keempat ya. Langsung saja kita klik plus. Nah, akan muncul beberapa menunya yaitu insert matrix, transpose, reduksi, determinan, inverse, dan juga yang lain-lain. Nah, untuk kali ini yang pertama kita akan belajar mengenai insert matrix. Kita klik insert matrix, di mana insert matrix ini digunakan untuk menentukan kolom dan juga baris pada matriks. Setelah kita klik, maka akan muncul row dan juga columns, di mana row ini digunakan untuk menentukan baris dan juga kolom digunakan untuk menentukan kolom pada matriks. Nah, jika kita klik OK dengan row 2 kolom 2, maka akan muncul seperti ini pada bagian kotak di bawah. Kita tinggal mengisinya saja. Lalu yang kedua yaitu transpose. Setelah kita klik transpose, maka akan muncul transpose pada kotak di bawah. Nah, kita tinggal buat matriksnya saja, di mana kita harus klik insert matrix lagi dengan menentukan kolom dan juga barisnya. Di sini saya memisalkan jika kolom dan juga barisnya itu dengan baris yang pertama 1 dan 2, dan yang kedua yaitu 3 dan 4 ya. Lalu kita klik enter. Nah, pada bagian atas, kotak atas ini, maka akan muncul input atau soal yang kita kasih tadi, dan hasilnya yaitu 1, 3, 2, 4 ya, atau juga disebut outputnya. Sehingga transfer ini berguna untuk mentranspose suatu matrik atau mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, untuk fitur yang ketiga yaitu reduce, di mana fitur ini digunakan untuk menentukan baris echelon. Langsung saja kita ambil contoh, misalnya tentukan sistem persamaan linear di bawah ini, yaitu 2x ditambah 3y ditambah 7z sama dengan negatif 1, 3x ditambah 5y ditambah 9z sama dengan 2, 4x ditambah 7y ditambah 6z sama dengan 1 dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana kok bisa? Langsung saja kita klik reduce. Setelah kita klik reduce, maka kita harus klik insert matrix untuk menentukan kolom dan juga baris matriksnya. Nah, di sini kita memerlukan baris matriksnya sebanyak 3 dan kolomnya sebanyak 4. Nah, maka akan langsung muncul kotak-kotak untuk matriksnya. Tinggal kita isi sesuai soal yang saya ucapkan tadi, di mana yang pertama 3x, 2x, 3y, 7z, negatif 1. Lalu yang kedua yaitu 3x, 5y, 9z, dan 2. Dan yang terakhir 4x, 7y, 6z, negatif 1. Lalu kita klik enter, maka akan muncul seperti kotak input di atas ini, di mana ini soal yang kita sebutkan tadi. Lalu untuk hasilnya, hasil outputnya kan seperti ini.
Dimana jika didesimalkan akan muncul juga seperti ini. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Lalu untuk menu yang keempat yaitu determinan, digunakan untuk menghitung determinan matriks. Langsung saja kita klik determinan. Untuk membuat matriksnya, tentu saja kita tetap klik insert matrix dengan menentukan kolom dan juga barisnya. Kita buat dengan baris dan kolom 2 saja ya. Setelah kita menulis soal, kita klik enter. Maka akan muncul hasilnya negatif 2. Kita bisa lihat untuk solusi stepnya, kita klik solution step atau tanda plus. Tinggal kita tarik ke bawah untuk cara-caranya seperti apa dan bagaimana, sehingga sangat jelas sekali ya teman-teman. Nah, pada tiap cara juga dilengkapi dengan keterangan pada tulisan biru di atas, namun dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk menu yang selanjutnya yaitu inverse. Caranya tetap sama, kita klik inverse, lalu kita buat kolom matriksnya atau baris matriksnya juga dengan mengeklik insert matrix. Kita tetap klik soal yang sama, lalu kita klik enter. Maka akan muncul seperti berikut ya teman-teman. Hasilnya atau outputnya seperti berikut. Jika kita desimalkan juga ada. Atau dengan cara mudahnya atau simpelnya kita buat matriksnya terlebih dahulu dengan mengklik insert matrix. Setelah itu kita klik enter. Nah, nanti pada bagian bawah setelah output akan ada pertanyaan seperti berikut, sehingga kita ditujukan bahwa matriks ini mau dibawa kemana, seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita klik ke determinan yang pertama, atau ke inverse atau size atau yang lainnya, itu bisa kita klik ke inverse terlebih dahulu. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk ke yang lainnya kita klik matriks yang tadi lagi, kita klik transpose, maka akan muncul hasil seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mau menghitungnya lagi juga kita klik matriks yang awal tadi. Terus selanjutnya yaitu ke size, dimana size ini digunakan untuk menentukan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Kita klik size, lalu kita buat baris dan kolomnya. Nah, langsung kita isi saja untuk kotak-kotak tiap matriksnya. Lalu kita klik enter. Maka akan muncul seperti itu, dimana size-nya yaitu 3,2. Lalu selanjutnya yaitu trace, dimana jika ada dua buah matriks dimana syaratnya kolom A dan kolom B itu harus sama. Nah, untuk caranya kita bisa kembali ke matriks yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, matriks ini langsung kita pilih bagian output atau di bawahnya output, kita klik trace ya teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini, dimana hasil trace-nya yaitu 5. Yang selanjutnya yaitu inner product, merupakan dot product pada vektor. Langsung saja kita klik inner product ya teman-teman. Nah, setelah kita klik, kita tinggal buat dua vektor untuk menentukan dot produk pada vektor. Langsung saja kita misalkan bahwa vektornya 2,3 dan vektor yang kedua yaitu 4,5. Setelah kita buat vektornya, langsung kita klik enter. Maka hasilnya akan seperti berikut ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir yaitu cross product, di mana cross product ini digunakan untuk mencari dot product pada 3 dimensi atau vektor 3 dimensi. Langsung saja kita buat vektornya, di mana vektor yang pertama yaitu 2, 3, dan 4. Dan untuk vektor yang kedua yaitu 6,
2, dan 8. Setelah itu langsung saja kita klik enter. Nah, di sini bagi teman-teman yang misalnya ada kekeliruan, bisa kalian benarkan terlebih dahulu ya sebelum teman-teman mengklik enter. Nah, setelah itu kita akan menemukan bahwa hasilnya yaitu 16,8 negatif 14. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan linear algebra. Alhamdulillah selesai sudah untuk penggunaan linear algebra ini. Nah, bagi teman-teman yang kesusahan, teman-teman bisa melihat tombol standar di samping ini. Ini ialah tombol-tombol di mana pada bagian ini yaitu fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menggunakan Microsoft Matematik jika dengan lambang-lambang misalnya seperti akar ataupun X kuadrat, seperti itu ya teman-teman. Baik, saya akhiri untuk video tutorial kali ini. Semoga masih ada kesempatan lain kali lagi bagi saya untuk menjelaskan tutorial-tutorial yang lainnya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, apabila ada pengucapan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih.